terusnya. Mintaman nikmati alaika ayyarzuqa kama yakfika wa yamna'aka ma yudrika. Mintaman nikmati itu setengah saling sempurna nikmat alaika yang ada sisi. Nikmat yang sempurna niku ayyarzuqa ento utawi ento paring rezeki sapa Allah. Utawi ento paring rezeki sapa Allah kae sira. Nikmat kanggo kowe sing sempurna iku Allah maringi rezeki kowe maring perkara. Yakfika kang kudu apa maring sira. Nikmat paling gede iku Allah maringi kowe apa sing dadekna kowe cukup. Wayang naka lan nyegah sapa Allah taala kae sira. Maring perkara yudhika kang dadekna lajeng apa ma. Yudhika kang dadekna lajeng apa ma. Yudhika kang dadekna lajeng apa ma kae sira. Nikmat paling gede iku kowe diparingi apa sing nyukupi kowe kebutuhan pokok kebutuhan ibadah. Lan Allah nutupi kowe to gak ngekeki kowe apa sing dadekno potensi kowe lajeng. Itu terus. Ada belum iki kabeh cukup repot. Sebelum mayak fika tak berapa lama. Ini dua terang masalah fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mar'an saminga minna haditsan fa'fidhuhu hatta yubalighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau membagikannya kepada orang lain, Allah jadikan orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para muhibbin kusbaha, mari kita sama-sama melanjutkan belajar ngaji bareng kepada guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau yang masyhur dengan panggilan Kusbaha. Hikmah kitab hikam yang nomor 222 kita baca terlebih dahulu. Oh ya, bagi Anda yang mau mendengarkan audio Kusbaha langsung, sudah saya sertakan linknya pada deskripsi video ini. Hikmah nomor 222. Min tamamin ni'mati 'alaika ayarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yubaghika. Liyaqilla ma tafrahu bihi yaqillu ma tahzanu alaihi. In aradta alla tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. In raghabat kal bidayatu zahadat kan nihayat. In ta'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Innama ja'alaha mahalan lil aghyari wa ma'dinan liwujudil aqdari tajhidan laka fiha. Alima annaka la taqbalu nusha limujarradil qawli fadawwaqaka min dawaqiha ma sahala alaika firaqaha. Artinya, sebagian dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu adalah apabila Allah memberimu rezeki yang mencukupimu dan mencegahmu dari sesuatu yang membuatmu sesat atau lepas kendali. Sedikitkanlah sesuatu yang bisa menyenangkanmu, maka sedikit pula yang bisa membuatmu sedih. Apabila kamu berharap tidak pernah dipecat, maka janganlah kamu menguasai kekuasaan yang tidak langgeng bagimu. Jika permulaan menyenangkanmu, maka akhir akan membosankanmu. Jika yang zahir menarikmu, maka yang batin akan mencegahmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia sebagai tempat perubahan dan jadi tempat kesumpekan hidup agar kamu jemu kepadanya. Allah itu tahu kalau kamu tidak akan menerima nasihat semata,
maka dia mencicipkan kepadamu suatu rasa kejadian yang membuatmu mudah berpisah dengannya, yaitu berpisah dengan duniawi. Para muhibbin Gus Baha. Nah, dari sekian banyak penjelasan Gus Baha, yang ingin saya garis bawahi adalah penjelasan Gus Baha dari hikmah min tamami ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yubghika. Nah, nikmat yang paling sempurna pada hikmah ini dikatakan adalah nikmat, adalah rizki yang bisa mencukupimu. Rizki yang bisa mencukupi semua kebutuhan lahir dan batin kita, itulah rizki yang paling sempurna atau sebagian dari rizki yang sempurna. Rizki sempurna yang kedua yaitu Allah mencegahmu dari rizki-rizki yang bisa membuatmu menjadi lacut, yang bisa membuatmu menjadi melampaui batas, yang bisa membuatmu menjadi durhaka. Jadi jelas, rizki sempurna itu ada dua. Yang pertama, rizki yang bisa mencukupi kita, baik lahir maupun batin. Yang kedua, dicegah oleh Allah dari rizki yang bisa membuat kita tersesat. Jadi satu, kita diberi rizki yang mencukupi, kita kedua dicegah dari rizki yang mungkin bisa menyesatkan kita. Jadi ada dua. Nah, lalu apa rizki yang cukup? Rizki yang secukupnya itu apa bagi kita? Nah, maka Gus Baha itu menjelaskan minimal ada 4 kategori rizki yang mencukupi kita. Kita sebagai umat Islam tentu pengen diberi rizki yang cukup untuk ibadah haji. Kita sebagai umat Islam tentu pengen diberi rizki yang cukup supaya bisa kita berzakat, zakat mal. Kita sebagai umat Islam tentu pengen dikasih rizki untuk menjaga kehormatan kita, jangan sampai kita meminta-minta kepada orang lain. Kemudian kita sebagai umat Islam juga kepengen dikasih rezeki, dikasih aset supaya kita bisa menegakkan syariat Islam, supaya kita bisa bersedekah dan lain-lain dan lain-lain. Nah, begini. Min tamami ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika. Salah satu rezeki yang sempurna adalah rezeki yang bisa mencukupi kebutuhanmu. Nah, Gus Baha sangat semangat ketika menerangkan ini karena beliau kepengin menentang, kepengin meluruskan fatwa-fatwa ulama, fatwa-fatwa oknum dari para kiai, daripada ustadz yang bodoh, yang kebetulan dia miskin, kemudian mengajak orang lain menjadi miskin. Alasannya untuk tasawuf. Orang itu jangan hidup terlalu kaya. Karena apa? Karena kekayaan bisa menjadi fitnah bagi kita. Nah, kemudian Gus Baha mendasarkan terhadap keterangan kitab hikam, lalu mendasarkan terhadap syarah kitab hikam, dan mendasarkan kepada fatwa Imam Ghazali, kemudian dia mendefinisikan bahwa rizki yang cukup bagi umat Islam adalah satu, yaitu rizki yang cukup untuk ibadah haji. Jadi kita sebagai umat Islam harus punya niat untuk mengumpulkan harta sehingga kita punya aset untuk menjalankan ibadah haji. Ini, jadi khitab ini tuh bukan untuk orang kaya saja. Orang yang miskin berarti khitabnya satu, pertama dia harus berniat mengumpulkan aset agar dia bisa naik haji. Perkara dia nanti bisa terkumpul uang untuk ibadah haji atau tidak, bukan masalah. Yang penting dia sudah niat, lalu berikhtiar. Yang kedua, setelah niat, dia berikhtiar, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan aset sehingga dia bisa naik
haji. Perkara harta terkumpul atau tidak nggak jadi masalah. Terkumpul alhamdulillah kita bisa naik haji. Nggak terkumpul kita alhamdulillah karena sudah dapat pahala niat mengumpulkan aset untuk ibadah haji dan dapat pahala ikhtiar sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta ibadah haji. Dan yang ketiga itu khitabnya setelah niat mengumpulkan harta terkumpul, kemudian kita bisa berangkat naik haji alhamdulillah. Ini rangkaian khitab untuk orang-orang yang miskin. Jangan tersinggung, biasa aja. Ya kan? Coba Anda cek kalau yang kebetulan belum punya aset cukup untuk ibadah haji, sudah niat untuk mengumpulkan harta supaya bisa naik haji atau belum? Kalau belum, masih nol nilai Anda. Ya, niat, istilah kata enggak niat acan, niat gitu goda itu mampu. Ya mohon maaf, gak usah tersinggung, biasa aja kata Gus Bah gitu, gak usah tersinggung. Yang begini, kan namanya orang miskin itu ada yang miskin takdir, ada yang miskin malas. Kalau miskin takdir yaitu dia sudah niat mengumpulkan aset supaya ibadah haji, sudah berusaha setekah pola untuk meningkatkan ibadah haji. Misalnya baru terkumpul 1 juta, sudah kepakai lagi, nggak masalah. Baru terkumpul 500.000, sudah terpakai lagi. Terus umur hidup dia begitu. Itu namanya miskin takdir, nggak masalah. Sepanjang hidup dia dapat pahala niat haji, dia dapat pahala ikhtiar bisa naik haji. Tapi apa budi kata, takdirnya mengatakan dia jadi miskin permanen misalnya. Naudzubillahimin dzalik. Nah, yang kedua ada miskin malas. Apa itu miskin malas? Yaitu dari awal dia tidak pernah niat mengumpulkan harta supaya terkumpul aset dan bisa naik haji. Yang kedua, dia tidak pernah ikhtiar untuk mengumpulkan harta supaya dia bisa naik haji. Mungkin dia punya uang 1 juta, 2 juta, tapi bukan uang, bukan harta yang dia kumpulkan, diniatkan untuk ibadah haji. Sehingga apa? Sehingga orang-orang miskin yang malas ini sepanjang hidup dia tidak punya pahala niat mengumpulkan aset untuk bisa ibadah haji, tidak punya pahala ikhtiar mengumpulkan aset ibadah haji. Nah, ini harus tobat nih. Kalau yang miskin pemalas kayak gini harus tobat. Termasuk saya nih. Ini mengkoreksi diri sendiri. Kata Gus Bah ini juga gitu kan. Nah, itu khitab haji untuk orang miskin. Nah, lalu khitab haji untuk orang kaya. Nah, kalau orang kaya udah nggak dikasih khitab niat ngumpulin aset, orang aset sudah terkumpul. Nggak dikhitabin harus ikhtiar mengumpulkan harta, hartanya sudah terkumpul. Dia sudah kena khitab wajib menunaikan ibadah haji. Nah, kalau tidak, ya udah. Resiko ditanggung sendiri, bos. Jelas ya? Nah, jadi mulai saat ini, mulai detik ini, siapa saja yang mendengarkan, yang menonton video ini, dengarkan fatwa Gus Bah yang didasarkan terhadap kitab hikam, terhadap syarah kitab hikam, terhadap pendapat Imam Ghazali, bahwa setiap orang Islam seyogianya berusaha mengumpulkan aset sehingga aset tersebut bisa digunakan untuk ibadah haji. Kalaulah nggak terkumpul, nggak jadi masalah. Baru terkumpul 100.000 kepakai lagi, baru terkumpul 200.000 kepakai lagi, nggak apa-apa. Tetapi selama dia mengumpulkan itu kan hidup di masyarakat, punya kehormatan. Kenapa? Punya aset, kira-kira begitu. Satu ya, itu satu. Sehingga gimana? Sehingga Gus Bah kemudian dengan pendapat ini itu mengkoreksi fatwa-fatwa ulama sufi, misalnya oknumnya tentunya, fatwa-fatwa para ustadz yang keliru, oknumnya tentunya yang menfatwakan bahwa kita umat Islam itu cukup punya rezeki yauman ila yaumin. Jadi hari ini hanya cukup buat makan, besok nyari lagi. Besok cukup buat makan, nyari lagi. Tujuannya apa? Misalnya supaya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala keliru.
Kenapa? Karena kewajiban haji mansus di dalam Al-Quran, kata Puspa. Kewajiban zakat juga mansus di dalam Al-Quran. Nah, syiar-syiar Islam yang mansus di dalam Al-Quran ini nggak bisa dibatalkan dengan fatwa oknum ustadz, oknum kiai yang sudahlah dia miskin mengajak orang lain miskin bareng. Ya mohon maaf, nggak usah tersinggung, biasa aja. Ya kan? Ya itu nggak biasa aja. Yang harus Anda koreksi, apakah kita miskin karena takdir atau miskin karena malas? Ya takdirnya miskin, malas sih susah kalau gitu. Kita nggak usah diterus-terusin, nanti ada yang kesinggung. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang kaya raya, amin. Yang dengan kekayaan tersebut bisa naik haji, amin. Dengan kekayaan tersebut kita bisa menunaikan zakat mal, zakat yang lainnya, amin. Yang dengan kekayaan tersebut kita bisa menegakkan ajaran-ajaran Islam, Allahumma amin. Kalau orang Islam ada yang kaya, ada yang miskin, ngapain kita ikut yang miskin? Ikut saja yang kaya raya, perannya cukup banyak. Kalau yang miskin kan aduh, perannya istilahnya sedikit lah, nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun madrasah, nggak bisa ngadakan maulid nabi misalnya, raja dan lain-lain. Karena apa? Nggak punya uang, kira-kira begitu. Bahkan Gus Pak menjelaskan bahwa dengan kemiskinannya tersebut dia kemudian menjadi suudzon kepada orang lain. Misalnya orang lain hajat, aduh udah hajatan lagi, kondangan lagi, nggak punya duit. Ada orang tetangga nyunatin, aduh sudah ada yang sunatan lagi. Ada DKM narik sumbangan, aduh DKM narik sumbangan terus, aduh terus. Dia yang miskin tetapi menyalahkan orang lain, kira-kira begitu. Tetapi kalau kemudian dia punya aset misalnya per hari 300.000 lah yang normal itu. Jadi kalau kita sehari-hari punya 300.000 kan, ada orang yang hajat, alhamdulillah ada yang hajat, kita bisa kondangan. Kalau sekarang di daerah saya itu umumnya 50.000, mantap. Kemudian ada tarikan dari DKM buat maulid Nabi 50.000 ada. Jadi kita hidup normal dengan tetangga gitu. Tapi kalau aduh lagi kayak gitu, ya lanjut. Intinya yang pengen ditegaskan oleh Gus Pak adalah bahwa setiap umat Islam seyogyanya berusaha mengumpulkan aset minimal bisa naik haji. Masalah terkumpul atau tidak jadi masalah. Yang penting ada niat dan ada usaha. Kenapa? Karena walau bagaimanapun syariat haji merupakan salah satu syiar agama Islam. Coba ini, kalau kebetulan ustadz oknum kiai yang miskin, kemudian menfatwakan orang lain supaya miskin bareng, sehingga umat Islam nggak ada yang kaya, nggak ada yang bisa haji, sepi tuh Mekah, sepi tuh Madinah. Kalau udah begini, fatwa supaya miskin bareng ini menegakkan syariat Islam atau justru meruntuhkan Islam? Tentu merusuhkan syiar Islam, salah satunya haji. Nggak akan ada orang lagi yang zakat mal, karena orang pada miskin daerahnya. Nggak ada lagi orang yang mengadakan syiar-syiar pengajian tahbir abar dan sejenis. Kenapa? Orang pada miskin. Paham ya? Jadi sudah seyogianya setiap pasang berusaha mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin supaya apa? Supaya bisa terlibat aktif dalam menegakkan syariat Islam. Toh pada akhirnya kita memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, baik miskin karena takdir maupun miskin karena malas, kita terima dengan ridho, kita terima dengan sabar, kita terima dengan lapang dada. Tapi jangan sampai kita itu menfatwakan mengajak orang lain miskin. Tetap kita dorong orang lain supaya kaya meskipun kita sedang miskin gitu. Yang mantep kan kalau kita kaya ngajak orang lain kaya bareng, wae itu jempolan. Mudah-mudahan Allahumma amin. Nah, selanjutnya yang kedua, rizki yang cukup itu artinya apa? Rizki yang cukup artinya ada rizki yang cukup untuk menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, kalau yang pertama tadi rizki yang cukup adalah aset supaya kita bisa naik haji. Nah, kalau pada tahun sekarang, tahun 2002 itu kira-kira kita itu harus berusaha punya tabungan 45 juta. Itu biaya hajinya 45 juta.
Kalau biaya yang buat ditinggal di rumah misalnya 15 juta, jadi sekitar 60 juta. Ya, kita sebagai umat Islam harus punya niat, punya cita-cita, nabung, punya aset minimal 60 juta. Supaya apa? Supaya kita bisa menegakkan syariat Islam yang bernama ibadah haji. Yang kedua, kita itu disarankan atau harus berusaha mempunyai aset supaya kita bisa melaksanakan zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, kalau sekarang aset zakat mal itu kurang lebih ya 85 juta lah. Tadi 60 juta ditambah 80 juta, 145 juta. Nah, ini orang Islam sudah seyognya semua umat Islam, baik yang apa, nggak enak kalau ngomong miskin-miskin melulu. Disangkanya nggak pro miskin. Ya kita pro kepada orang miskin supaya menjadi orang kaya gitu kira-kira. Ya udah, yang kebetulan baik orang miskin maupun orang kaya di dalam mindset otaknya itu harus ada pikiran supaya mengumpulkan aset bisa menunaikan ibadah haji dan zakat mal. Di dalam hatinya begitu, ada mindset, ada pikiran, ada keinginan, ada niat mengumpulkan harta minimal berapa tadi? 145 juta supaya bisa menegakkan syariat Islam yang bernama ibadah haji dan zakat mal. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang dimaksud rezeki yang cukup itu apa? Versi Gus Pak di sini, yaitu kita minimal punya aset yang bisa menjaga harga diri kita. Maksudnya gimana? Ya udah, harga diri kita itu kalau kita punya kebutuhan, kita tidak harus pinjam kepada orang lain meskipun minjem tidak dilarang. Kita mau sholat, di rumah sudah ada makanan. Intinya gitu, kita harus punya aset yang membuat hati kita tenang ketika ibadah, yang membuat kita hati tenang karena nggak harus ngutang kepada tetangga. Kalau dalam bahasa syarahnya Hikam ini, dalam kitab Ghaisul Mawahib yang berulang kali Gus Baha sebut, kutipannya itu begini. Yahsulu thayyibul aisi wa rahatul qalbi wal badani wasyanatul waji ngan dzillil mas'alati inda wujudil hajah wal faqah. Jadi istilahnya yang dimaksud rizki yang cukup itu ada rizki yang bisa menjaga kehormatan diri kita, yang cukup hartanya untuk menjaga kebutuhan kita sehingga hati kita tenang, badan kita tenang, kehormatan kita terjaga. Berapa kira-kira bos? Nah, setiap daerah itu tentu berbeda-beda, tetapi kalau bagi saya pribadi itu biasanya kalau sedang ngobrol nih sama teman-teman pedagang itu, ini bos, kalau saya sehari itu seharusnya minimal dapat untung 300.000. Amin, minimal itu. Yang 100.000 buat kebutuhan rumah tangga, yang 100.000 buat bayar utang, yang 100.000 buat ditabung biar bisa punya simpenan buat ibadah haji, buat zakat, buat pendidikan anak-anak. Allahumma amin. Semoga semua yang menonton video ini, yang men-like, men-subscribe channel ini, mudah-mudahan setiap hari minimal diberi rezeki bersih halal oleh Allah Subhanahu wa taala senilai 300.000. Allahumma amin. Nah, kalau 300.000 dikali 9 itu kan sebulan 9 juta. Allahumma amin. Berdoa Allahumma amin. Nah, ini termasuk salah satu penjelasan kitab tasawuf Gus Baha yang saya senang ini. Karena kalau penjelasan hikam yang lain itu seakan-akan menafikan dunia, menafikan harta seakan-akan gitu kan. Sehingga kita hidup cukup nggak butuh harta, kita hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Itu betul 100%. Tetapi kita sebagai orang-orang pedagang yang sedang pada bergelut harta itu kayaknya itu duit harus ada minimal dapat untung bersih halalan thayyiban itu 300.000 per hari. Nah, maka penjelasan Gus Baha yang ini tuh sangat memotivasi saya, minimal saya ada alasan kalau kepengen dapat untung minimal 300.000. Wah, sehari 1 juta juga boleh. Sebulan 1 miliar juga boleh. Allahumma amin.
Kayak begitu. Itu yang ketiga, menjaga harga diri. Yang keempat, itu yang dimaksud rezeki yang cukup itu rezeki yang cukup untuk menjalankan syariat-syariat Islam, untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Contohnya apa? Syariat Islam silaturahmi. Oh iya, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa silaturahmi kepada orang tuanya, tidak bisa silaturahmi kepada adik-adiknya, tidak bisa silaturahmi kepada guru-gurunya. Alasannya karena tidak punya ongkos. Yaitu. Artinya apa? Artinya supaya kita bisa menegakkan syariat silaturahmi kepada orang tua, artinya supaya kita bisa menegakkan syariat silaturahmi kepada adik-adik dan sanak saudara, supaya kita bisa menegakkan syariat, bisa silaturahmi kepada guru-guru kita, supaya bisa membahagiakan orang tua. Salah satu caranya adalah punya aset, punya kekayaan, punya modal untuk itu. Oh iya, misalnya orang tuanya di Jakarta, minimalkan ongkos Jakarta Tasik atau ongkos Jakarta Banjar misalnya PP 300.000. Nah, dia itu minimal punya aset 300.000 supaya apa? Supaya bisa punya ongkos silaturahmi kepada orang tua. Nanti buat oleh-olehnya minimal 100.000, 400.000. Untuk angpau keponakan-keponakan 100.000, 500.000. Untuk yang lain-lainnya 100.000, 600.000. Nah itu. Minimal seperti itu. Nah, orang-orang umat Islam itu harus punya niat, harus punya pikiran, mengumpulkan aset, mengumpulkan kekayaan supaya bisa menegakkan syariat Islam, silaturahmi misal contoh. Iya kan? Nah, yang kedua misalnya, di dalam Islam disyariatkan pakai baju yang bagus. Kalau bisa jubah warna putih, pakai sorban yang mantap. Sehingga apa? Sehingga kita bisa pakai pakaian yang bagus, punya kendaraan yang bagus. Sehingga citra Islam nanti itu akan terdongkrak oleh pribadi kita. Wah, umat Islam mantap tuh, pakaiannya bagus, wajahnya ganteng, kendaraan mobilnya bagus. Kerjaannya silaturahmi, bahasanya silaturahmi bos, bukan jalan-jalan. Silaturahmi ke orang tuanya, silaturahmi kepada gurunya. Mantap tuh umat Islam. Kan mantap gitu. Jangan sampai Islam itu dicitrakan, umat Islam pada miskin, nungguin sumbangan, minta-minta. Kan itu namanya nggak menegakkan syariat Islam. Meskipun nggak salah, karena memang takdirnya sudah begitu. Kita kan ya lagi ngomongin idealnya. Yang ketiga, yang keempat, punya aset untuk menegakkan syariat. Tadi syariat silaturahmi, syariat berpakaian bagus, syariat makan yang enak, dan lain-lain. Jadi memang nggak ada pilihan. Sebagai umat Islam, pilihannya satu, niat cari kekayaan yang sebanyak-banyaknya supaya bisa menegakkan syariat Islam baik secara individual maupun secara sosial. Perkara nanti ditakdirkan jadi orang miskin, nggak masalah bos, terima aja secara ikhlas, secara ridho, itu juga bagus. Tapi jangan dari awal mindset kita udah mindset miskin. Aduh, saya mau zuhud aja, zuhud mbahmu, kira-kira begitu. Saya mau sufi aja, sufi mbahmu. Sufi zaman sekarang itu sufi kaya idealnya, sehingga kita bisa banyak berperan. Kemudian itu minimal 4 itu yang ditegaskan Gus Bah. Jadi intinya mintama min ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika. Rizki yang sempurna adalah rizki yang bisa mencukupi kita. Apa maksudnya mencukupi kita? Kalau mau haji biayanya cukup. Kalau mau zakat mal biayanya cukup. Kalau mau kebutuhan sehari-hari biayanya cukup. Kalau mau menegakkan syariat, biayanya cukup. Cukup itu bos, bukan cukup sepiring nasi, punya uang 10.000 cukup. Itu mah enggak. Itu masih kurang banyak. Gitu, kira-kira begitu. Nah, kemudian kan tadi nikmat yang sempurna ada 2. Tadi nikmat diberi rezeki yang cukup. Yang kedua, nikmat tidak diberi rezeki yang membuat kita menjadi tersesat. Kan ada orang yang tadinya
baik-baik saja, soleh, rajin ke masjid. Ketika dia diberi rezeki kaya, perginya bukan ke masjid lagi, ke mall. Ya kata dia yang punya rezeki cukup, suka silaturahmi kepada orang tua, kemudian dia beri rezeki yang banyak, perginya bukan ke orang tua, kemana? Ke hotel, ke pantai, lain-lain. Nah, itu ada ada rezeki yang membuat kita makin dekat kepada Allah, membuat kita bisa menegakkan syariat Allah. Tetapi ada, nah kalau rezeki yang seperti ini kita minta sebanyak mungkin. Tetapi ada rezeki yang membuat kita maksiat kepada Allah, yang membuat kita jauh kepada Allah. Nah kalau rezeki seperti ini kita minta dijauhkan. Jelas ya? Jadi ada rezeki yang membuat kita taat, kita minta sebanyak-banyaknya, tetapi ada rezeki yang membuat kita bermaksiat, minta dijauhkan sejauh-jauh. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjutannya nanti pada pembahasan yang lain. Cukup minta ma min ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yubghika. Sebagian dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu adalah apabila Allah memberimu rezeki yang mencukupimu dan mencegahmu dari sesuatu yang membuatmu sesat atau lepas kendali. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang sebanyak-banyaknya, rezeki yang membuat kita taat, rezeki yang membuat kita bisa mendekatkan syariat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Sehari 300.000 juga boleh, sehari 3 juta juga boleh, sehari 300 juta juga boleh. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari rizki-rizki yang membuat kita maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.